The work of God in the earth presents, from age to age, a striking similarity in every great reformation or religious movement. The principles of God's dealing with men are ever the same. The important movements of the present have their parallel in those of the past, and the experience of the church in former ages has lessons of great value for our own time. Hello everyone. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Pelajaran ini adalah pelajaran ketiga dari seri Apa Arti Kata The Feast. Di bagian ketiga ini, kita akan membandingkan The Feast sebelum kayu salib dengan The Feast setelah kayu salib. Kita mulai di 1 Korintus 5 ayat 8. Rasul Paulus mengatakan, oleh sebab itu, marilah kita keep the feast. Seandainya feast sudah dihentikan di kayu salib, Rasul Paulus tidak akan mengatakan, marilah kita memelihara the feast. Kita sudah belajar bahwa the keeping of the feast bukan spiritual feast keeping. Ini adalah literal feast keeping, di mana mereka gather together sambil mereka meet dan drink. Kata the feast di 1 Korintus 5 ayat 8 artinya to observe a festival. Sementara kata a feast di Keluaran 23 ayat 14 artinya juga to observe a festival. Kita tahu kata lain the feast adalah the festival. Dan feast di Keluaran 23 ayat 14 adalah feast tahunan. Dari Passover, bulan pertama, sampai the Feast of Tabernacle, bulan ke-7. Kata the feast di 1 Korintus 5 ayat 8, bahasa Grekanya adalah heortazo. Kata asal usulnya adalah heorte, yang bahasa Inggrisnya adalah an holiday. Kita dapati kata ini di Kolose 2 ayat 16. Artinya waktu Rasul Paulus mengatakan let us keep the feast di 1 Korintus 5 ayat 8, yang dia bilang adalah let us keep an holiday. An holiday adalah a festival atau feast yang adalah feast tahunan. Jadi yang Rasul Paulus tulis di Kolose 2 ayat 16, jangan kamu dihakimi waktu kamu makan atau minum, waktu kamu keep feast tahunan, dan waktu kamu gather together setiap awal bulan, dan waktu kamu assemble together setiap hari Sabat, karena kamu tidak mempersembahkan korban binatang, karena Kristuslah korban kita, yang menggantikan kematian binatang-binatang yang dipersembahkan sebelum kematiannya di kayu salib. Dan kita lihat hal yang sama yang dilakukan mereka sebelum kematian Kristus di kayu salib. Mereka gather together pada waktu-waktu yang sama. Tahunan pada waktu the Solemn Feast, yang artinya adalah a festival, dan mereka gather bulanan setiap awal bulan, mingguan setiap hari Sabat hari ke-7, dan harian pagi dan petang. Bedanya mereka dulu mempersembahkan korban binatang yang adalah lambang kematian Kristus di kayu salib. Fungsi gatherings ini ialah untuk melihat kasih Bapa melalui anaknya di kayu salib. Karena dengan memandang kita dirubahkan menjadi serupa dengan Dia. Korban binatang digantikan dengan meat dan drink. Korban binatang mereka lakukan untuk melihat ke depan ke kayu salib, dan meat and drink kita lakukan sebagai peringatan pada apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib. Tapi waktu-waktunya atau the appointed time-nya sama. Dan kata lain the appointed time adalah the feast. Banyak orang yang menyatu padukan korban binatang dengan feast karena mereka tidak mengerti apa arti the feast. Sehingga mereka pakukan the feast-nya bersama-sama dengan korban-korbannya. Kita baca tulisan Roh Nubuat. Korban yang kita persembahkan adalah korban praise and thanksgiving terhadap kebaikan Bapa melalui anaknya yang kita lihat di kayu salibnya Kristus. Kita punya korban praise and thanksgiving bukan yang menggantikan korban-korban binatang yang mereka dulu persembahkan. Karena korban yang Tuhan inginkan dari mereka adalah korban praise and thanksgiving juga. Korban binatang bukan korban yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Korban binatang fungsinya sebagai object lesson dari the love of God yang mereka dapat lihat dari korban binatang yang mereka persembahkan. Korban yang mereka persembahkan adalah korban praise and thanksgiving. Jadi yang dihentikan adalah object lesson-nya, bukan sacrifice of praise and thanksgiving-nya dan the appointed time-nya untuk mempersembahkan korban of praise and thanksgiving.
kita sekarang offer the sacrifice of praise and thanksgiving setiap feast tahunan, Passover sampai Tabernacle, bulanan, mingguan, dan harian, evening, dan morning worship. Mereka dulu offer the sacrifice of praise and thanksgiving setiap feast tahunan, Passover sampai Tabernacle, bulanan, mingguan, dan harian, evening and morning. Bedanya mereka melihat the love of God melalui the object lesson, yaitu korban-korban binatang. Yang dihentikan hanya the object lesson-nya, bukan the appointed time untuk mempersembahkan korban praise and thanksgiving. Jadi kita bisa lihat dengan sangat jelas bahwa the feast sebelum kayu salib adalah the feast setelah kayu salib. Tidak ada perubahannya selain object lesson-nya atau upacara-upacaranya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada gereja di Korintus dan di Kolose, "Let us keep the feast, new moon, Sabbath days, evening and morning worship," untuk mempersembahkan korban praise and thanksgiving tanpa dia punya object lesson, tanpa harus mempersembahkan korban-korban binatang yang hanya bersifat sementara. Tapi untuk mempersembahkan korban praise and thanksgiving yang tidak bersifat sementara, kita perlu lakukan untuk selama-lamanya. Itu bukan sesuatu yang perlu untuk dipakukan ke kayu salibnya Kristus. Seandainya Rasul Paulus hidupnya sebelum kayu salib, dia akan katakan, "Let us keep the feast" dengan mempersembahkan korban binatang sebagai object lesson the love of God yang diungkapkan di kayu salibnya Kristus, dan assemble setiap new moon, Sabbath days, dan evening dan morning untuk mempersembahkan korban praise and thanksgiving. Tapi karena dia tulisnya setelah kematian Kristus di kayu salib, yang dia katakan ialah "Let us keep the feast" tanpa korban binatang object lesson-nya, dan assemble setiap new moon, Sabbath days, dan evening dan morning. Dan kita lakukannya dengan kita meet and drink untuk melihat kembali kepada apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita semua di kayu salib. Dan waktu kita lakukan semua itu pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, kita mempersembahkan the sacrifice of praise and thanksgiving. Semoga the truth shall set you free. Sampai berjumpa kembali dalam pelajaran keempat nanti, di mana kita akan melihat tulisan Roh Nubuat mengenai topik the feast ini. To God be the glory. God requires no less of his people in these last days, in sacrifices and offerings, than he did of the Jewish nation. They should appear before him with a spirit of self-sacrifice and bring their offerings in accordance with the blessings which he has bestowed upon them. Let all who possibly can attend these yearly gatherings. Come, brethren and sisters, to these sacred convocation meetings to find Jesus. He will come up to the feast. He will be present, and he will do for you that which you most need to have done.